memulihkan setiap kami, melayakkan setiap kami, memampukan setiap kami. Bapa, kami panggil nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang penyembah-Mu. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Penyembah-Mu. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena di hari yang istimewa ini kami boleh datang menghampiri akan tahta-Mu. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau menyambut kami dengan kedua belah tangan-Mu yang terbuka, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang pada pagi hari ini boleh mendengarkan akan sabda daripada firman-Mu. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini kami beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan oleh Pak Gembala kepada saya adalah karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, saya memberikan subtema pada pagi yang indah ini adalah karakter Bapa yang diwariskan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima. Saya mau bacakan mulai ayat 44 sampai dengan 48 supaya tidak terputus. Matius pasal 5 ayat 44 sampai dengan 48, demikian bunyi firman-Nya.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara perhatikan ayat 48, ada pada kata haruslah. Berarti itu sebuah perintah Tuhan yang saudara dan saya harus lakukan. Muncul pertanyaan, apakah semuanya taat? Pasti tidak. 90% dari firman Allah itu gagal dilakukan oleh orang percaya. Kenapa saudara? Karena ternyata setelah Tuhan memberkati manusia dengan free will, dengan kehendak bebas, manusia boleh memilih untuk taat kepada perintah Tuhan atau untuk melanggar atas firman Tuhan. Terserah manusia. Dan Tuhan tidak intervensi. Akibat free will tadi, manusia banyak yang gagal mentaati perintah Tuhan. Saudara, di dalam bacaan tadi Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya bahwa ternyata di dunia ini tadi hidup bersama-sama dengan kita juga bersama dengan orang-orang yang jahat. Tidak semuanya baik. Tetapi Tuhan ingin angkat saudara dan saya menjadi anak-anaknya jika ternyata saudara dan saya bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sama seperti Dia yang sempurna, yang memberikan hujan, memberikan panas kepada baik orang jahat maupun orang baik. Jika kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, apa bedanya kita dengan mereka yang jahat? Dan Tuhan inginkan saudara dan saya punya beda dengan orang-orang dunia, sebab kita mampu menjalankan firman Tuhan, mengasihi orang yang menganiaya kita, mengasihi semua orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempurnaan Tuhan ingin diwariskan kepada saudara dan saya. Yang seperti apa karakter Tuhan yang sesungguhnya? Saudara, kita lihat Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Silakan digaris bawahi, Anda punya Alkitab. Ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Silakan digaris bawahi. Saudara, Tuhan ingin wariskan kepada saudara dan saya yang hakiki adalah belas kasihan.
belas kasihan. Walaupun persembahan itu pun juga adalah baik dan benar, karena dia juga perintahkan di dalam Matius pasal 25, dan dia berkata, ketika aku lapar kamu kasih aku makan, ketika aku haus kamu kasih aku minum. Itu tetap penting saudara lakukan. Tetapi saudara, yang lebih utama, yang lebih penting buat Tuhan, yang ingin mewariskan sikap hakikinya, karakter Tuhan yang sesungguhnya adalah jika Anda dan saya itu punya belas kasihan. Sehingga dengan belas kasihan itulah kita akan melakukan kebaikan, kebenaran kepada Tuhan dan sesama dengan tidak memandang muka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu dia katakan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini yang utama, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekalipun ada begitu banyak kegagalan yang Anda dan saya alami. Yang Anda dan saya banyak alami. Orang hidup ada gagal di dalam apa? Dalam ekonomi. Orang hidup ada gagal di dalam rumah tangga. Orang hidup ada gagal di dalam membawa anak-anaknya menuju masa depan yang benar. Orang hidup ada banyak gagal, dia melakukan firman Tuhan dan lain sebagainya. Untuk itulah Yesus Kristus Tuhan datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk mengasihi saudara dan saya. Dan ternyata orang berdosa itu menjadi target utamanya untuk dikasihi dan diselamatkan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyaksikan kita punya Alkitab. Dibuka pertama tentang hubungan manusia dengan Tuhan, kita dikagetkan dengan ketidaktaatan Adam dan Hawa menjalankan perintah Tuhan. Saudara, Alkitab kita pertama kali Kejadian sudah menunjukkan dosa. Tetapi di situ sekaligus lewat ketidaktaatan manusia, Tuhan ini juga adalah Allah yang mengasihi saudara, kepada saudara dan saya. Jika dia punya sifat belas kasihan yang ingin disampaikan, diwariskan kepada saudara dan saya, maka Yesus yang adalah Tuhan itu akan melakukan dua hal ini sekaligus. Dua hal sekaligus. Yang pertama, dia menunjukkan semua dosa saudara. Yang kedua, dia memberikan solusi atas dosa saudara, yaitu menyelamatkan. Oleh karena itu, demi mendengar khotbah dari pembicara siapapun yang memberitakan firman Tuhan dengan keras dan lurus, mungkin menempelak saudara, Anda jangan takut dulu, Anda jangan alergi dulu. Sebab jika dia adalah pembicara yang benar, dia pasti akan menunjukkan dosa saudara dan kemudian memberikan solusi. Saudara, kita lihat lebih dulu supaya Anda punya gambaran apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman-Nya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Perhatikan kalimat selanjutnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kata pastilah engkau mati garis bawahi.
Saudara, tadi saya katakan 90% orang percaya itu gagal melakukan kitab suci. Dan ini adalah salah satu awal yang buruk. Banyak orang datang ke gereja itu tidak bawa Alkitab seperti ini. Ketika saudara mau nyoret apanya yang dicoret? Saudara tidak bisa. Ini jadi tren, jadi mode, karena orang suka praktis. Dan ingat, segala yang sifatnya kedagingan bukan dari Bapa. Segala yang sifatnya kedagingan bukan dari Bapa. Saya tunjukkan lebih dulu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Hati-hati kalau Anda dirangsang dengan kedagingan. Ingat, bukan dari Bapa. 15-16. 1 Yohanes 2, 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ternyata isinya cuma 3, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kalau saudara terpikat dengan yang sifatnya daging ini tadi, hati-hati. Sama seperti si ular iblis setan tadi telah menipu, membujuk dengan licik Hawa serta Adam untuk melanggar perintah Tuhan dengan yang sifatnya kedagingan. Kejadian 3 ayat 6-9. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, secara daging, secara mata. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini bisa menjadikan kesombongan, pride, kebanggaan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara, ini menggambarkan bahwa begitu banyak orang yang sadar akan perbuatan dosa, kemudian mulai menghindar dari Tuhan karena mereka takut. Tetapi gagasan untuk menemukan mereka yang tersesat, mereka yang jatuh di dalam dosa, bukan muncul dari manusia yang ingin cari atau datang kepada Tuhannya dan kemudian ngaku, "Tuhan, aku berdosa, ampuni aku." Bukan. Tetapi kembali kita ditunjukkan gagasan untuk menyelamatkan itu berasal datangnya dari Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, dan dia bertanya, "Di manakah engkau?" Bukan Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan ingin menyapa mereka yang sedang bersembunyi karena rasa takut akibat dosa yang sudah mereka perbuat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat Alkitab kita dibuka pertama dengan ketidaktaatan Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh di dalam dosa yang berdampak luas. Akibat satu orang tidak taat, maka semua orang, termasuk saudara dan saya, ngaku
punya dosa bawaan. Semua manusia jadi berdosa gara-gara Adam. Tuhan yang Maha Kasih kepada saudara dan saya, yang ingin menjadikan orang yang berdosa sebagai target untuk diselamatkan, untuk dikasih, dia langsung merancangkan karya keselamatan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya yang dimaksud adalah Tuhan Yesus akan meremukkan kepalamu, si iblis, ular tadi, setan tadi, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, iblis, setan hanya bisa buat saudara dan saya sengsara, kesakitan. Tetapi keturunannya Tuhan Yesus sudah buktikan mau dia kalahkan. Saudara dan saya akan kalahkan tipu daya muslihat iblis, setan. Tetapi setan, iblis tadi hanya bisa membuat kita kesakitan, kita menderita. Maksimal seperti itu. Nah saudara, dia tunjukkan lebih dulu dosa Adam dan Hawa, bahwa kamu telah berbuat dosa, dengan cara dia mencari Adam dan Hawa yang lagi bersembunyi karena mereka malu, mereka takut, karena mereka telanjang. Tetapi Tuhan yang menunjukkan dosa saudara dan saya sekaligus adalah Tuhan yang memberikan solusi atas dosa yang sudah kita perbuat, yaitu dia merancangkan karya keselamatan atas saudara dan saya lewat Tuhan Yesus yang menebus dosa dunia di atas kayu salib. Saudara, yang kedua, ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin juga terjadi di antara orang-orang Kristen sendiri. Saya angkat kasus, sebab apa saudara? Karena saya lebih senang berbicara tentang kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Sebab lewat apa yang dia tangani secara nyata, saya baru bisa tahu isi hati Tuhan yang sesungguhnya itu seperti ini. Ketika ada kejadian, dia bertindak apa? Itulah isi hati Tuhan. Bukan hanya semata-mata yang tertulis di dalam kitab suci. Karena apa? Kalau Anda hanya telan yang tertulis dalam kitab suci, nanti Anda kadang berpikir, kenapa ini kok bertolak belakang? Nanti saya tunjukkan. Saudara, Yohanes pasal 4, saya bacakan ayat 21. Yohanes pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 18. Tetapi saya mau bacakan mulai ayat 16 dulu. Ini adalah perbincangan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus duduk di tepi sumur, perempuan ini datang mau ambil air. Sumur itu adalah sumurnya Yakub. Nah saudara, 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, berarti ada 5 suami mantan
perempuan Samaria, ditambah yang sekarang hidup dengan dia, laki-laki satu lagi bukan suaminya. Yang 5 ini bisa saja menceraikan dia atau meninggalkan dia. Tapi ini suami, 5 suami. Berarti kesimpulannya apa? Perempuan ini tukang kawin cerai. Betul. Dia sekarang masih hidup bersama laki-laki lain yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi sekarang yang tinggal bersama kamu bukan suamimu. Berarti Tuhan ingin katakan, kamu itu lagi hidup seatap, bukan dengan pasanganmu. Kamu lagi 7-Eleven, kamu lagi kumpul kebo. Saudara, jangan jauhi orang yang demikian. Jangan musuhi orang yang seperti perempuan Samaria ini. Di masyarakat kita banyak sekali. Di antara orang Kristen banyak terjadi. Lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia mengasihi perempuan Samaria ini. 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sebab apa? Yesus Tuhan itu dari keturunan Yahudi. Saudara, jangan musuhi orang yang seperti ini, yang kawin cerai. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia justru berusaha meyakinkan perempuan ini tadi bahwa akulah Mesias, akulah juru selamat. Kalau kamu datang kepadaku, kamu tidak akan lapar lagi. Kalau kamu minum air yang aku berikan, kamu tidak akan haus lagi. Dan dia ingin katakan, percayalah kepadaku. Saudara, orang berdosa itu target Tuhan untuk diselamatkan. Termasuk perempuan yang sudah kawin cerai 5 kali dan sekarang hidup dengan laki-laki yang bukan pasangannya dia. Sulit ya untuk orang Kristen ya. Wah, apalagi kalau pendeta ini tidak ngalami, pembicara ini tidak ngalami, atau jemaat ini tidak mengalami. Hidupnya dia bersama istrinya harmonis, nampak dia berhasil melakukan firman Tuhan sehingga dia boleh yakin bahwa dia termasuk orang suci. Itu akan sulit menerima orang seperti ini. Padahal firman Tuhan tadi mengatakan apa? Haruslah engkau menjadi sempurna seperti Bapakku yang sempurna, yang menerbitkan matahari, yang memberikan hujan kepada orang baik yang jahat maupun yang baik kepadaku. Saudara, kita nerima orang seperti ini aja belum tentu bisa loh. Kita cenderung menghakimi, kita cenderung tidak mau bergaul dengan mereka. Seakan-akan kalau aku bergaul dengan mereka, aku bisa menjadi kayak orang itu. Padahal Anda diperintahkan bergaul dengan siapapun. Karena apa? Karena engkau adalah garam dunia. Tidak ada garam yang tidak harus dilarutkan supaya garam itu mewarnai. Saudara, sekarang saya tunjukkan. Saya lebih cenderung dengan kasus ini melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yohanes pasal 8
itu bicara tentang perempuan yang berzina yang harus dilempari batu sampai mati. Sebab apa? Dia pelacur. Lihat, dia pelacur. Berarti dosa yang dilakukan oleh perempuan ini sangat menjijikkan. Sebab dia siap tidur dengan setiap laki-laki yang bisa bayar dia. Ditangkap, dibawa di hadapan Tuhan Yesus, dan mereka bertanya, Tuhan, menurut Taurat Musa, perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dilempari batu sampai mati. Apa pendapatmu? Tuhan Yesus tidak mengelak. Tuhan yang konsisten dengan hukumnya. Dia bilang, ya betul. Dia hanya memberikan wacana, silakan lempar batu yang pertama jika Anda adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Akhirnya laki-laki yang siap melempari batu sampai mati, menghukum karena mereka yakin menjadi orang yang suci yang berhak menghukum orang berdosa, kabur. Tinggallah Tuhan Yesus bersama perempuan tadi. Saya yakin perempuan ini pasti cantik karena langganannya banyak. Dan saudara, kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Hai ibu, mana orang yang hendak menghukum engkau? Dengan gemetar dia berkata, Tuhan, yang mau menghukum aku tidak ada. Apa jawab Tuhan Yesus? Aku juga tidak menghukum engkau. Tidak berhenti di situ. Tetapi jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Pengampunan tetap diberikan oleh Kristus kepada siapapun yang berbuat dosa, sebesar apapun, seberat apapun dosa yang saudara dan saya lakukan. Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk mengampuni. Yang tidak bisa mengampuni itu gereja, jemaat. Tidak bisa. Nganggap orang ini jijik. Saudara, orang ini adalah orang yang dicintai Kristus, yang dia datang spesial untuk orang-orang seperti ini, yaitu saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi jika di tengah-tengah jemaat ada yang kawin cerai, terus kemudian kawin lagi? Video saya sudah ada di YouTube sebelum saya khotbah ini. Saya suka ngangkat kasus-kasus tertentu. Kemudian ada seseorang yang mengirimkan sanggahan berupa ayat firman Tuhan, dan beliau adalah seorang pendeta. Beliau minta saya mencerahkan ayat ini, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Saudara, inilah yang tadi saya katakan, kalau Anda cuma telan pengertian itu mentah-mentah dari apa yang tertulis sekalipun, saudara nanti akan merasakan dengan sikap Tuhan Yesus, dengan realita yang Yesus Kristus Tuhan lakukan, itu bertolak belakang. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil saja ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, garis bawahi, banci, orang pemburit, 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau Anda telan ini saja, berarti berzina ini pasti neraka. Padahal bukan seperti itu, saudara. Yesus Tuhan ingin buat yang berzina bertobat dan diselamatkan. Masa mau zina terus? Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Matius 5:32, dia pun berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina,
ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Pertanyaannya, kalau akhirnya orang ini cerai, apapun alasannya, tapi bukan karena cerai mati, sehingga yang kawin dengan dudo atau dengan janda ini itu masuk dalam zina. Pertanyaan saya, semua bisa taat? Jamin tidak bisa. Sebab apa? Adam saja pertama kali dia juga tidak taat. Pertanyaannya, bagaimana kalau di antara orang Kristen ada yang kawin kemudian cerai terus kawin lagi? Saatnya gereja, saatnya pendeta, saatnya organisasi itu ngambil sikap sebagai pemimpin yang ambil resiko. Tidak boleh tiarap. Saya ditanya, kalau Anda punya jemaat seperti itu bagaimana Pak Roni? Saya bilang, batas saya harus tetap berkata, perzinahan tidak boleh. Tetapi saya tidak boleh menutup mata bahwa perzinahan itu ada. Terus bagaimana kalau mereka akhirnya ngotot mau menikah lagi? Saya berkati. Kaget orang. Kalau begitu jemaahnya nanti kan kawin cerai semua. Sebab dapat berkatnya gampang. Saya bilang, nanti dulu. Jika engkau adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan sebagai Bapakmu, walaupun engkau paham bahwa Bapakmu Maha Pengampun, pastilah engkau akan menjaga sikap hati-hati untuk tidak melukai hati dia. Tetapi jika engkau adalah orang yang suka coba-coba hanya karena Yesus sebagai Tuhan dan Bapa yang Maha Pengampun, berarti engkau adalah anak yang nakal. Saudara, saya menyaksikan di dalam Alkitab bukan cuma yang tertulis tadi, tetapi saya lebih cenderung ngelihat isi hati Tuhan di dalam dia menangani kasus, sehingga saya mengartikan bahwa Tuhan ternyata adalah Bapa yang tidak sampai hati melihat engkau binasa. Dia hanya sampai hati engkau dihajar dalam penderitaan. Istilah Jawanya, bapak sing tego lorone gak tego patine, itu Yesus. Lihat orang yang berbuat zina, dia tidak bunuh, dia tidak musuhi, tapi dia bela, agar supaya lewat pembelaan ini dia bertobat dan dia diselamatkan. Perempuan Samaria juga dia lakukan hal yang sama. Saudara, kemudian saya memberikan solusi kepada sahabat saya yang bertanya. Saya bilang sama dia, Anda tidakkah melihat ketika berkat ini engkau berikan, itu perintah dari dia kepada kita sebagai hambanya. Tidak boleh nahan berkat, tapi berikan. Matius 5 44 sampai dengan 48 tadi yang jadi bacaan kita. Kepada orang yang menganiaya kamu, doakan, berkati mereka. Sulit, saudara, menjadi anak Tuhan yang demikian sulit. Ketika Anda bisa melakukan, baru Anda disebut anaknya dia. Terus saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga katakan kepada mereka yang ikut Zoom saya, tidakkah Anda melihat perbuatan jahat Daud dalam perselingkuhannya, perzinanya dengan Batseba?
itu harus menghilangkan nyawa suami Batseba dengan cara yang licik. Dia tetap harus membayar harganya. Tetapi pengampunan Tuhan dinyatakan oleh Tuhan dengan bahasa tubuh Tuhan, menjadikan Salomo anak Batseba itu sebagai pengganti Daud. Orang Jawa biasanya protes, mestine yo anake mbok wek. Betul? Ini ndak lah. Dari Batseba, istri hasil selingkuh yang akhirnya diberikan kepada Daud karena apa? Daud memaksa. Bukti Tuhan mengampuni yaitu mendudukkan Salomo anak Batseba sebagai pengganti Daud. Saudara, saya katakan lagi, tidakkah Anda lihat kalau orang ini berzina, nikah dalam perzinahan, justru ketika berkat engkau berikan, ini bukti bahwa pengampunan Tuhan turun atas mereka, sehingga anak yang nanti dilahirkan oleh mereka menjadi anak kudus. Sama seperti Salomo yang duduk menggantikan tahta Daud. Saya katakan, kenapa Anda tidak berpikir luas? Jadi orang Kristen, jadi pendeta, tidak boleh berpandangan sempit. Mereka memang hukumnya zina, tetapi tidak bisa dihindari. Sama seperti ketika semua orang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa Musa memerintahkan memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya? Tuhan Yesus menjawab, itu karena ketegaran hati orang Israel. Musa memerintahkan demikian. Padahal pada awal mulanya Tuhan tidak menghendaki perceraian. Tetapi Musa punya pandangan yang luas. Tuhan tidak menghendaki perceraian, tetapi perceraian ada. Maka Musa sebagai pemimpin harus mengambil sikap. Termasuk saat ini gereja jangan diem. Pendeta, gereja, organisasi, sinode harus mengambil sikap. Jemaatmu banyak yang mengalami seperti ini. Biasanya gereja yang sok suci lebih rela kehilangan jemaatnya. Sudah biarin aja, biar diambil gereja yang lain dan lain sebagainya, atau mungkin pindah keyakinan, terserah. Saudara, kok tidak bertanggung jawab dengan jiwa yang harusnya dikasih oleh Kristus untuk diselamatkan. Saudara, ini dosa siapa? Dosa pasangan dua orang, dosa personal. Saya katakan begitu. Saya nanya, kalau ada duda, ada janda kemudian menikah, yang menurut Alkitab hukumnya zina, yang berdosa siapa? Adalah mereka. Berdampak luas tidak? Tidak. Tetapi ketika gereja bersikap memberikan berkat, sekaligus pengampunan itu turun atas mereka berdua. Ini dosa kecil, dosa personal yang tidak berdampak kepada dunia. Sedangkan dosa yang berdampak kepada seluruh orang, dosa Adam dan Hawa, Tuhan mencarikan jalan keluar untuk saudara dan saya selamat. Ini dosa kecil, dosa remeh, dosa personal. Tetapi giliran Anda dan saya yang sudah diselamatkan Tuhan ingin menolak orang ini, di mana kasihnya? Di mana orang Kristen yang suka ngomong kasih? Ini dosa personal. Tidakkah kita punya Tuhan sanggup mengampuni dosa sebesar apapun, dosa seberat apapun? Padahal Dia berkata, jika dosamu merah seperti kirmisi,
akan putih seperti bulu domba. Oleh karena itu saudara, sekarang kembali kepada respon kita. Ketika dia berkata, haruslah kamu sempurna, tergantung kepada tanggapan saudara dan saya masing-masing pribadi. Untuk mengenal dengan sungguh-sungguh, untuk mengenal dengan benar dan dalam isi hati Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Bapa kita. Lewat apa yang dia lakukan, di dalam dia menghakimi, menyelesaikan kasus-kasus tertentu, saya berharap Anda mengenal isi hati Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya sebagai orang yang berdosa. Dia datang spesial untuk mencari kita yang sedang terhilang. Dia datang spesial untuk mengasihi saudara dan saya yang ada banyak kegagalan di dalam hidup ini. Teristimewa firman Tuhan yang gagal kita lakukan, teristimewa kehidupan yang gagal kita capai. Oleh karena itu saudara, pikirkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tanggapan kita untuk menyambut dia sebagai Tuhan yang datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman-Nya. Tuhan, terima kasih, firman-Mu sudah kami dengar, meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Dan biarlah firman-Mu menjadi suluh di dalam kehidupan setiap kami, menuntun setiap langkah kaki kami, melewati jalan benar dan selamat yang Engkau sudah siapkan. Sehingga bersama dengan para kekasih kami, keluarga besar kami masing-masing, kami beroleh keselamatan di dalam hidup yang kekal. Dan lewat yang apa kami kerjakan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin.